牛尾、こっちに来い。許せん。ミオちゃんが死にますよ。そいつに手出すな。だったら俺を食えよ。無駄なんやから。ただ消すんは失った頭を直してつこちゃる。やめてくれ。こやつの力が先か。君のその右目、その目は高次元の視点から時間の流れを俯瞰し、君は君の観測した世界を事実にする力がある。しかし君にはその力を使いこなせてない不完全なもの。最後まで君を殺さんかったらいいのですね。Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kalau belum nonton part sebelumnya, bisa klik card di pojok kanan atas. Kalau udah, enjoy Summertime Render part 3, episode 9-12. Video itu berisikan rekaman Ushio dan bayangannya. Ushio yang asli berani menjamin kalau bayangannya baik, berbeda dari bayangan lainnya. Ushio pun mulai cerita tentang Shiori yang pernah mengadu pada Ushio kalau dirinya diikuti sesosok yang sangat mirip dengan dirinya. Tapi Ushio tidak percaya dengan itu. Di hari berikutnya saat sedang lomba memungut sampah, Ushio dikopi dan muncul bayangan Ushio. Tapi bayangan itu langsung kabur. Ushio baru percaya pada Shiori. Sepulang dari sana saat mau mandi,おかえり。ミオ！あんた一体、私は小舟牛尾。なんで風呂に隠れてたん？あんたは影って知ってる？ Tiba-tiba ada bayangan Ushio di sana. Si bayangan mengajak Ushio menyelidiki kasus Shiori yang diikuti bayangan itu. Mereka pun pergi ke gunung tempat Shiori melihat bayangannya. Dan ketemulah klinik lama milik keluarga Sho. Tapi tiba-tiba mereka diserang sesosok bayangan. Tapi untung karena bayangan Ushio baru menyadari kalau dirinya adalah bayangan, dia pun bisa menggunakan kekuatannya. Bayangan Ushio juga jadi mengerti kalau Ushio yang asli masih hidup, maka lama-kelamaan si bayangan akan lenyap. Dan sebenarnya memang ada rasa pingin menggantikan Ushio yang asli dalam pikirannya. Tapi Ushio yang asli tidak takut akan hal itu dan malah mengkhawatirkan Shiori. Setelah melihat video itu, ingatan Ushio kembali. Bahkan, dia bisa menampilkan kejadian masa lalu saat insiden Shiori tenggelam memakai data ingatannya. Mereka tidak bisa mengubah apapun karena ini cuma proyeksi kejadian saat itu. Hari itu, bayangan Ushio berubah menjadi kalung kerang milik Ushio dalam misi melindungi Shiori dari bayangannya. Saat Ushio lengah, tiba-tiba Shiori hilang dan sudah berenang jauh dari pantai. Dan ternyata, bayangannya lah yang menarik Shiori ke dalam laut, berniat membunuhnya. Bayangan Ushio menebas bayangan Shiori dan buru-buru membawa Shiori ke atas. Tapi bayangan Ushio tidak bisa bertindak apa-apa karena kalau tidak segera ke permukaan, maka Shiori akan mati kehabisan nafas. Dan sayangnya, bayangan Shiori juga keburu muncul di hadapannya. Alhasil, Shiori berhasil dilenyapkan bayangannya. Ushio yang asli maupun bayangannya sama-sama tenggelam. Bayangan Shiori pun pura-pura pingsan saat Mio menolongnya. Dan tiba-tiba,
終わりにせよ牛尾。あれからずいぶん探したぞ。もう逃がさん。 Saat kembali ke realita, tangan Shinpei berbekas. Nah lo, Shinpei ingat kalau wajah wanita yang dia lihat saat Shiori berubah tadi sama dengan sosok ibu yang ada di pengulangan kedua. Bayangan Ushio yang rusak bisa kembali utuh karena masih ada sisa data yang dia punya untuk memulihkan bentuk tubuhnya. Shinpei mengajak mereka memeriksa klinik tua punya keluarga Shio, yang siapa tahu mereka menemukan petunjuk. Ushio berubah menjadi kalung kerang. Dia juga sekarang bisa mendeteksi keberadaan bayangan. Shio pernah ke klinik tua itu karena curiga pada ayahnya yang seperti menyembunyikan sesuatu di klinik itu. Saat masuk, klinik itu tidak ada tanda-tanda keberadaan bayangan. Mereka cuma menemukan obat-obat terlarang yang sangat beracun, catatan pasien yang tidak ada kaitannya dengan bayangan, patung dewa yang berbentuk seperti sedang hamil yang bernama Dewa Hiruko, juga album foto lama keluarga Shio yang terdahulu. Lalu mereka menemukan sebuah celah yang ternyata di dalamnya adalah ruangan. Mereka mungkin bisa membuka itu dari dalam. Karena curiga dengan patung dewa itu, Ushio pun men-scan-nya. Dan ternyata ada sebuah kunci di dalam perut Dewa Hiruko. Ushio menggunakan kekuatannya untuk menyalin kunci itu. Saat ruangan terbuka, ternyata ada tangga menuju bawah tanah. Ushio merasakan aura bayangan dari bawah sana. Mereka memberanikan diri turun ke bawah. Dan benar, auranya makin membuat Ushio takut. Shinpei berjanji akan melindungi Ushio. Shinpei juga punya ketakutan saat Ushio dilenyapkan. Ushio benar-benar hilang walaupun Shinpei mengulang hari. Mereka lanjut mengeksplor tempat itu dan menemukan sesosok bayangan berbentuk bayi. あいつもお前が近くにいるって感づいてへんか。どうやろな。今は行動あるのみ。反応なし。前へ。嗅覚で。 Singkat cerita, mereka berhasil melenyapkannya. Dan ternyata, kenapa Ushio tidak menyalin pistol paku Shinpei? Dikarenakan, kalau sekedar menyalinnya saja, tidak akan bisa berfungsi. Untuk membuatnya berfungsi, mereka harus melenyapkan yang aslinya dulu. Dan saat ini sebenarnya, pistol paku itu sudah dijadikan bayangan. Saat memasuki sebuah ruangan lainnya, mereka sudah dikepung. Tapi, bayangan-bayangan itu seperti cuma berfokus pada Ushio. Di sisi lain, Hizuru punya firasat buruk di gorong-gorong bawah jalanan ini. Nezu dan Hizuru yang sekarang berganti kepribadian menjadi Ryunosuke masuk ke gorong-gorong. Ryunosuke merasa mereka sudah dekat dengan sarangnya para bayangan. Beralih ke Mio yang gelisah karena Shinpei belum pulang juga. Tapi tiba-tiba, dia seperti dipancing bayangan yang menyerupai Shiori untuk masuk ke dalam gorong-gorong. Mio dan Tetsu akhirnya turun ke gorong-gorong juga. Kembali ke mereka. Ushio lagi-lagi merasakan kesakitan di tangan kanannya akibat bayangannya ditusuk bayangan Mio saat itu. Dia harus memindai Ushio yang asli kalau mau dirinya sembuh. Shinpei jadi takut kalau luka itu membuat Ushio lama-lama melemah dan lenyap. Tapi tiba-tiba balik ke Ryunosuke dan Nezu. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena terhalang teralis. Mereka lalu mendengar sesuatu mendekat, yang ternyata Mio dan Tetsu. Bayangan Shiori menghilangkan teralis itu. Tokiko yang jahat ini dikira mereka adalah bayangan. Tapi saat bayangannya ditembak paku, ternyata Tokiko adalah wujud manusia asli. Lah, ayah Shio terlibat dengan semua ini. Mereka mau tidak mau harus menyerah. Merelakan Ushio dibawa karena mereka terdesak. Tokiko akan membawa mereka menghadap Dewa Hiruko. Balik lagi ke Ryunosuke dan Nezu. Mereka kehilangan jejak Mio dan Tetsu. Dan tiba-tiba muncullah bayangan Shiori. Dan ternyata bayangan Shiori tidaklah lenyap saat itu. Dia cuma pura-pura lenyap dan langsung masuk ke bawah tanah. Anehnya, bayangan Shiori tahu tentang jiwa Ryunosuke yang tanda kutip numpang di tubuh Hizuru. Ryunosuke langsung ingat tentang sebuah nama, Haine. Lalu muncul sosok tinggi hitam yang ada di puncak festival musim panas di pengulangan kedua.
狩られてんのはわしらの方や。別の中や。2秒かそこら先の方。龍之介。Nezu berhasil ditembak meninggoy. Sedangkan Ryunosuke berhasil kabur karena dia punya kekuatan bisa menebak apa yang terjadi 2 detik ke depan. Walaupun ya tetap terkena beberapa tembakan. Kembali ke mereka, Tokiko benar-benar sayang pada Mio. Dia benar-benar tidak mau Mio tahu dan terlibat dengan semua ini. Ternyata Dewa Hiruko yang dimaksud adalah sesosok yang selama ini disebut dengan sebutan ibu. Sosok bocil wanita ini ternyata adalah hasil kopi pertama kali Dewa Hiruko. Dan bocah itu bernama Haine. Dewa Hiruko pun jadi suka dipanggil dengan nama Haine. Jadi kita sebut aja dia Haine. Haine ternyata sedang melemah. Dia membutuhkan tubuh pengganti. Dan ternyata bayangan Shiori yang telah membunuh Ushio sebenarnya adalah bagian dari bayangan Haine. Tibalah saatnya untuk memberi makan Haine. Yang ternyata 4 kali setahun mereka pasti akan memanipulasi kematian penduduk di pulau ini. Lalu memberi mayat penduduk-penduduk itu untuk dimakan Haine. Itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Garis keluarga Shoula yang bertugas memberi Haine makan. Saat salah satu peti dibuka, isinya adalah mayat Ushio. Mayat Ushio ditukar, tidak dikremasi, dan malah dibawa untuk makanan Haine. Tokiko ternyata mau tidak mau harus tanda kutip menjadi budak Haine. Karena jikalau Haine meninggoy, maka ibunya pun ikut meninggoy. Karena ternyata saat ibunya sakit keras dan sekarat, ayahnya meminta Haine mengubahnya menjadi bayangan. Di saat Haine pingin memakan tubuh Ushio asli, そんなことあってたまるか。影はスキャン中の数秒間は身動きができなくなる。うちを今やしろ。待ってたで、その言葉。くらえ。つるわしの食事を横取りしよった。そろそろ潮時や。神様かヒルコ様か知らんけどな、人間なめんな。なんだ。 ternyata suster klinik ayah Shou pun adalah bayangan. Ushio melawannya, sedangkan Shinpei akan berusaha membunuh Haine. Tapi tiba-tiba jari dan tembakan paku Shinpei dipotong oleh sosok hitam itu. Dia pun membawa Mio sebagai sandera. Tokiko merasa dihianati karena dirinya sudah mewanti-wanti untuk tidak membawa Mio ke urusan ini. Sosok hitam itu pun akhirnya berkata jujur, kalau toh mereka akan meninggoy semua di puncak festival musim panas di tanggal 24. Jadi selama ini, keluarga Shou sudah ditipu. Beralih ke Ryunosuke, dia sudah sekarat. Untungnya, Tetsu menemuinya. ここまでお姉ちゃん龍之介牛尾ちゃんの葬儀におったチータボケ小舟美代はどうした一緒だったはずだろ化け物が連れてった拳銃はどうした落とした逃げて正解だったな Dia meminta Tetsu untuk menggendongnya ke bagian terdalam gua. Shou dan Tokiko dibunuh si sosok hitam. Ushio diminta menyerahkan dirinya. Tiba-tiba juga mata kanan Shinpei diambil paksa Haine. Tapi anehnya, seketika juga matanya kembali lagi. Haine berusaha tanda kutip meretas pikiran Ushio supaya Haine bisa mengaturnya. Lalu kepala Mio pun dipecahkan si sosok hitam di hadapan Shinpei. Shinpei tidak bisa bergerak sama sekali, syok dan pasrah. Tapi tiba-tiba Ryunosuke alias Hizuru pun tumbang. Tapi ternyata lepasnya Shinpei itu langsung dia pakai untuk menengguk obat beracun yang dia ambil dari klinik tua ayah Shou. Ushio pun tidak mau kalah. Ushio lepas dari cengkraman Haine dan ikut Shinpei mengulang waktu.
もう離さへん。私のせいでみんなが。まだ後ろは見やんでいい。たとえ俺の命が尽きてもな。何回でもどこへでも行く。新平と一緒に。つまり君はタイムトラベラーだ。はい。今未来から戻ってきました。Lohe? Gimana? Makin seru apa makin pusing nih? Jadi sampai sini dulu. Kita lanjut di part 4 hari Senin. Oke? Bye-bye.